Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga tidak bosan untuk mengkurniakan nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju panggilan yang sangat mulia, yakni melaksanakan sholat Jum'ah yang insyaallah kita akan laksanakan secara berjamaah nantinya. Dengan harapan mudah-mudahan segala upaya dan usaha kita menuju tempat ini mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu. Yang insyaallah kita akan senantiasa menapaktilasi segala amalan-amalan sunnahnya di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali khatib naik mimbar, khatib tidak lupa berpesan kepada para jamaah sekalian, khususnya kepada diri khatib sendiri, agar kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan dua pondasi itulah, yaitu iman dan takwa, yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi kita atau bagi adik-adik sekalian, ini merupakan sebuah rasa tanggung jawab kita, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka bakti itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang kata uf di dalam Al-Quran, yang mana
tema ini saya angkat adalah kata yang ringan diucapkan tapi berat bebannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita telaah asal kata dari ini di dalam Al-Qur'an, yang dimana termaktub di dalam surat Al-Isra pada ayat 23, yang dimana berbunyi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya fala taqul, maka janganlah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, berkata lahuma, kepada kedua orang tuanya, dengan perkataan apa? Yaitu uffin. Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan perkataan yaitu atau wala tanharhuma, dan juga janganlah kalian itu membentak mereka. Wa qul lahuma, namun katakanlah kepada keduanya yaitu dengan qaulan karima, yaitu dengan perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kata dua huruf, yaitu kata di sini, tapi menyimpan ledakan makna. Bukan sekedar gumaman kelelahan, ia adalah batas paling bawah dari kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata atau saja kita ucapkan kepada orang tua, ini merupakan tingkatan yang paling bawah, tingkat kedurhakaan kita kepadanya. Ketika kita disuruh oleh orang tua, kita banyak membantahnya, maka itu merupakan sebuah kedurhakaan yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata atau huruf yang memiliki status gramatika yang unik, maka para ahli bahasa klasik memperdebatkan apakah kata itu sebuah kata atau hanya huruf semata. Seperti yang diungkapkan oleh Abu Al-Baqa, menegaskan bahwa adalah isim fi'il, yaitu sebuah kata yang bentuknya seperti isim akan tetapi mengandung makna perbuatan. Ada pula yang menafsirkan seperti fi'il amr yang artinya yaitu tahanlah atau hentikanlah. Ada pula yang menafsirkan seperti fi'il madhi, yaitu karihtu, aku jengkel. Ada juga yang memaknainya seperti fi'il mudhari atau jaru, yaitu aku merasa terganggu. Inilah bentuk kata-kata yang mengiringi akan kata-kata ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya satu lafaz pendek ini memuat rentang waktu makna, bisa bermakna masa lalu, masa kini, bahkan perintah untuk masa depan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akar etimologisnya, yaitu memiliki makna yaitu tentang ini, yaitu dengan arti yaitu debu
kuku, dan kejengkelan. Hal ini ditegaskan atau termaktub di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Para ulama menjelaskan akar makna uf, yaitu menurut Ibnu Mansur di dalam kamus Lisanul Arabinya, menyebutkan bahwasanya al-uf wasfun yasirun tahtad dufri, yaitu yang bermakna uf adalah kotoran yang halus di bawah kuku. Tetapi memiliki makna yang menjijikkan. Lalu maknanya berkembang menjadi penanda kejengkelan yang ringan. Seakan Allah berpesan, jangan engkau perlakukan orang tuamu seperti kotoran di bawah kuku, walau hanya lewat satu desahan kecil, yaitu kata atau uf itu. Apa lafaz pendek ini diperhatikan amat serius oleh mereka, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Amir dalam membaca kalimat ini, yaitu dengan memfathahkan tanpa ada tanwinnya, yaitu ufan. Sementara Nafi dan Hafiz membacanya dengan kasrah dan tanwin seperti yang kita baca, yaitu dengan kata uffin. Kemudian qurra lainnya membacanya dengan kasrah tanpa tanwin, yaitu ufin. Dalam riwayat Sats juga ada yang membacanya dengan dhammah, yaitu dengan pembacaan uffun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini atau kata uffin di dalam Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa lafaz ini tidak asal diucapkan. Ia diatur, dijaga dan dimuliakan dalam bacaan Al-Qur'an. Maka batas paling rendah dari durhaka ini yaitu dengan perkataan atau uffin ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan menyebutnya, akan tetapi tidak ada yang lebih ringan daripada kata uf ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, uf adalah titik nol dari kedurhakaan. Ambang paling bawah sebelum dosa besar itu terjadi. Bahkan Mujahid berkata, jika keduanya telah tua, kencing dan buang hajat di tempat tidur, jangan engkau jijik pada mereka.
bersihkanlah sebagaimana dulu mereka membersihkanmu saat kecil. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapi mampu menyingkap keadaan hati jika diucapkan, ia menunjukkan sebuah kejengkelan. Tapi jika ditahan, ia akan menunjukkan kepada kesabaran dan ketakwaan. Karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang bukan hanya memukul atau membentak, tapi bahkan desahan halus pun ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menahan menahan kata ini akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para santri, bahwasanya kalian itu adalah dititipkan di tempat ini untuk dididik, memiliki sebuah etika, memiliki akhlak yang mulia. Maka perkataan-perkataan seperti apa yang telah diungkapkan dari tadi itu, yaitu perkataan sebagai bentuk kejengkelan kita kepada orang tua, itu merupakan sebuah dosa yang akan mengantarkan menjadi pintu kepada dosa besar. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah mereka semuanya. Muliakanlah kedua orang tua kita. Karena kenapa? Dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ditegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua kita. Dan kemurkaan Allah juga itu terletak kepada kemurkaan dari kedua orang tua kita. Mari khatib mengajak kepada kita sekalian, muliakanlah orang tua kita. Jangan sampai kita melawan kepada keduanya. Jadikanlah mereka itu sebagai orang yang paling kita muliakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mungkin akan membuat sebuah analogi yang sederhana, mengaitkan bahwasanya di luar sana masih banyak anak-anak yang melawan kepada kedua orang tuanya. Maka contoh-contoh yang seperti itu harus kita telaah lebih dalam lagi. Artinya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika kedua orang tua kita menyuruh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebuah perintah yang harus kita jalankan. Ketika mereka menyuruh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan Islam secara kafah, maka sudah sepantasnya kita mengikuti apa yang telah diarahkan oleh mereka. Akan tetapi kalau mereka itu menyuruh kepada kemaksiatan, menyuruh kepada datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang tidak perlu kita ikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan bagi mereka kalau itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, Allah senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, mengarahkan kita, memberi hidayahnya kepada kita untuk kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.